Institute Hacker Education Al-Anwar Saramruba. Selamat malam, selamat datang pada acara Closing Ceremony Dodeka 2025. All crew standby. Audio standby. Lighting standby. Visual standby. Semarak Milad STAI Al-Anwar ke-12 dengan tema Menyongsong Dodeka berasa Insan Baswara. Frasa menyongsong Dodeka. Dodeka berasal dari bahasa Yunani yang berarti 12. Dalam frasa ini diartikan sebagai semangat menyambut fase atau peristiwa penting yang ke-12. Berasa Insan Baswara. Berasa memiliki harapan atau cita-cita. Kata insan merujuk pada manusia dan baswara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti bercahaya atau berkilau. Dalam tema menyongsong Dodeka, berasa insan baswara bisa diartikan sebagai menyambut momentum atau fase ke-12 dengan harapan agar tercipta manusia-manusia yang bercahaya, berprestasi, dan memberikan dampak positif. Sebentar lagi Anda akan menyaksikan acara Closing Ceremony Dodeka pada malam hari ini. Dimohon untuk tidak membawa senjata tajam, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak tidur dengan posisi duduk. Mari kita saksikan bersama. Keep enjoy the shows. هنيت وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي ولا غيرك يرضيني هنيت لك روحي يا مداوي جروحي قدم ومريد بابك الجنة وديني كحراس حوالينا بركة سيدنا يا ناس الله بصلي تملي عليه رحمة ونور ربك يعطيه يقبل كل دعاء بدعيه بجزاء الإخلاص هنيت وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي ولا غيرك يرضيني هنيت لك روحي يا مداوي جروحي قدم ومريد بابك الجنة وديني
Alhamdulillah. Nah, pada malam yang cerah ini, dengan panggung sebesar ini kita berdua berada di depan tamu ribuan. Ini kita mau ngapain sih, Kak? Iya bener banget, ini ngapain sih kita rame-rame di sini? Ada acara apa sih ini, Kak? Aduh, masa Kakak lupa sih? Oh iya, bukannya ini kita yang memandu acara ya? Betul banget, kita berdua dengan saya Wafiro Dan saya Sarifatul Fadila. kami berdua akan memandu acara Closing Semarak Milad Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar yang ke-12 dengan tema Menyongsong Dodeka Berasa Insan Baswara. Nah, pantesan aja Kak, acara semeriah ini segede ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Di mana pada malam ini kita akan kehadiran tamu yakni Bapak Harno SS selaku Bupati Kabupaten Rembang, Kiai Haji Taji Yasin Maimun, Kiai Haji Muhammad Mustafa Akil Siraj, dan Kiai Haji Zuhrul Anam. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang Rembang. Yang kami hormati Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang. Yang kami hormati para pimpinan, dosen, dan sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar. Nah, dan tidak lupa pula seluruh mahasantri Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang Rembang. Mana tepuk tangannya? Baik, sebelumnya marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Allahumma, kurang keras, Allahumma. Oke, terima kasih. Nah, Baik. selanjutnya Sebelum kita menanjak ke acara selanjutnya, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadihin ya wa ila kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. amin. Nah, acara semeriah ini Kak, panggung segede ini dengan lighting yang luar biasa, kira-kira Kakak itu kepo nggak sih siapa dalang di balik acara ini? Bener banget, siapa sih yang gak penasaran sama seseorang yang udah rela jungkir balik membuat acara ini? Nah, kira-kira penonton pada kepo nggak sih? Kepo nggak? Yah, masa nggak kepo? Saya aja kepo kok. Soalnya belum ketemu orangnya. Kayaknya langsung aja deh Kak, kita panggil. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Hussein Haikal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nas'aluka Allahumma bi anwarikal qudsiyah wa natawassalu ilaika bi syarafid dzatil muhammadiyah wa bi alihi kawakib amril bariyah wa bi ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah wa bi hamlati syari'atihi ulil manaqib wal khususiyah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, yang kami muliakan para masyayikh, para ulama yang telah setia menuntun dan membimbing kita semua ke dalam kebaikan-kebaikan. Yang kami muliakan kepada para pimpinan kampus Al-Mukarram Sahibul Fadilah Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Dr. Kiai Haji Muhammad Najib Bukhari, Bapak Ali Ja'far,
serta Bapak Muhammad Lutfil Ansori. Yang kami muliakan Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Taji Yasin Maimun. Yang kami muliakan Al-Mukarram Sahibul Fadilah Romo Kiai Haji Muhammad Mustafa Aqil Siraj. Yang kami muliakan Al-Mukarram Sahibul Fadilah Romo Kiai Haji Zuhrul Anam Hisham, yang alhamdulillah pada malam hari ini akan hadir bersama, bersilaturahmi dengan kita, dan insya Allah beberapa saat lagi akan berbagi ilmu, menginspirasi dan memperkaya wawasan dengan kita. Yang kami hormati segenap dosen yang dengan kesabaran dan ketulusannya mendidik, menanamkan nilai-nilai luhur dalam setiap langkah-langkah kami. Yang kami hormati para finalis lomba antar perguruan tinggi tingkat nasional yang melalui prestasi dan semangat kompetitifnya menginspirasi kami untuk terus berprestasi. Dan tentunya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang yang bersama-sama menapaki perjalanan panjang ini, menjadikan kampus ini sebagai rumah ilmu dan persaudaraan. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan penuh rasa syukur dan penghormatan yang sangat mendalam, marilah kita panjatkan syukur atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara yang insya Allah mulia dan penuh barokah ini. Hadirin yang kami muliakan, malam ini bukanlah sebuah malam yang datang begitu saja, melainkan hasil dari kerja keras, kebersamaan dan semangat pengabdian dari banyak pihak, para dosen, mahasiswa, alumni, serta masyarakat sekitar, dan tentunya seluruh teman-teman panitia yang telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikirannya. Perjalanan menuju malam ini telah diisi dengan beragam kegiatan yang tidak hanya meriah tetapi juga memiliki makna di setiap tujuannya. Alhamdulillah, pada tanggal 12 Mei hari Senin yang lalu kami menyelenggarakan manakib dan doa bersama, sebuah langkah spiritual dalam rangka memohon keberkahan agar seluruh rangkaian milad berjalan dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, suasana kampus semakin semarak dengan lomba-lomba yang melibatkan para mahasiswa dari berbagai program studi. Sorak-sorai dan semangat juang menjadi warna yang menyegarkan di kampus kita. Tak lupa juga tentunya dengan momen penuh keakraban tercipta saat digelar pertandingan olahraga silaturahmi antara dosen dan mahasiswa. Alhamdulillah, Al-Mukarram Sahibul Fadilah, guru kita tercinta Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun telah membersamai kita pada saat itu. Sebuah pertandingan yang bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang kebersamaan dan kekeluargaan. Kemudian kita juga menyelenggarakan opening ceremony sebagai pembukaan yang telah kita ikuti dengan khidmat dan semarak. Tak lama setelah itu, para mahasiswa dan seluruh sivitas akademika kampus TAI Al-Anwar turut menyempurnakan perayaan ini dengan khataman Al-Quran. Para mahasiswa sivitas kampus turut menyempurnakan perayaan dengan khataman Al-Quran, menandakan bahwa segala aktivitas kita tetap berporos pada nilai-nilai ilahiyah. Temu alumni pun menjadi ajang bernostalgia sekaligus berbagi pengalaman lintas generasi. Tak hanya berhenti di ranah akademik, semangat kreativitas juga ditampilkan dalam kegiatan bazar. Mahasiswa menunjukkan bahwa mereka tak hanya pandai teori, tapi juga terampil dan berkarya. Kemudian kepedulian sosial pun tak luput dari perhatian. Kita alhamdulillah menyelenggarakan donor darah, kemudian cek kesehatan gratis, dan bakti sosial untuk warga masyarakat sekitar kampus. Kegiatan-kegiatan ini menjadi bukti bahwa kampus kita hadir bukan hanya untuk mendidik, tetapi juga untuk melayani dan berbagi. Dan yang cukup membanggakan, alhamdulillah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang juga menjangkau lingkup nasional dengan menggelar lomba antar perguruan tinggi tingkat nasional. Ini adalah wujud bahwa kampus kita tidak hanya menjadi tempat belajar,
tapi juga menjadi titik temu ide, potensi, dan prestasi dari berbagai penjuru tanah air. Dan akhirnya tibalah kita pada malam ini, yakni resepsi, perayaan, dan tasyakuran malam puncak milad Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang. Sebuah malam yang bukan hanya menjadi penutup, tapi juga malam penuh harapan bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar akan terus melangkah maju, akan terus menebar manfaat, akan terus menjaga nilai dan melahirkan generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah. Kepada seluruh panitia, lembaga-lembaga pemerintahan, sponsorship, para tamu undangan, dan semua pihak yang telah terlibat mensupport dan mensukseskan rangkaian kegiatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya serta memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan kami. Semoga setiap langkah kita, setiap kontribusi kita, dan setiap doa yang kita curahkan menjadi amal jariah yang terus mengalir tanpa henti. Hadirin yang kami muliakan, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengikuti acara ini dengan penuh khidmat dan semangat, dengan harapan dapat meraih manfaat dan keberkahan. Cukup sekian dari kami. Wa'alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang kula hormati, kula takdimi para masyayikh sarang, Kiai Haji Dr. Abdul Ghafur Maimun, Gus Anam, Kiai Mustafa Akil Syirot, Gus Yasin, dan seluruh mahasiswa yang saya banggakan. Mohon maaf, seharusnya yang berdiri di sini adalah Bapak Haji Harno, Bupati Rembang, namun beliau belakangan hadir dan mewakilkan kepada saya untuk membacakan sambutan beliau tanpa mengurangi rasa hormat. Saya bacakan sambutan Bupati Rembang pada acara closing Semarak Milad yang ke-12 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar tanggal 22 Mei tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua panitia pelaksana Semarak Milad yang ke-12 Al-Anwar Sarang. Di sambutan ini langsung disebut namanya Muhammad Husin Hekal. Para mahasiswa, mahasiswi STAI Al-Anwar yang kami banggakan, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama izinkanlah saya atas nama pemerintah Kabupaten Rembang menyampaikan selamat milad yang ke-12 kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang. Sebuah perjalanan 12 tahun tentu bukan waktu yang singkat. Ini adalah bukti bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar telah menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan Islam di Kabupaten Rembang dan sekitarnya.
Hadirin yang saya hormati, kita patut bersyukur bahwa di tengah perkembangan zaman yang pesat, STAI Al-Anwar tetap mampu berdikokoh dan tidak hanya sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai pusat nilai moral dan spiritual. Peran strategis ini tidak boleh kita pandang sebelah mata, karena dari lembaga seperti inilah akan lahir generasi-generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Luar biasa. Acara Semarak Milad yang telah berlangsung beberapa waktu ini tentu bukan hanya ajang selebrasi semata. Ini adalah ruang silaturahim, ruang kreativitas, serta wadah ekspresi bagi mahasiswa untuk menyalurkan bakat, potensi, dan ide-ide segar. Saya melihat semangat kebersamaan, kerja keras, dan kekompakan dari seluruh panitia dan peserta. Ini adalah cerminan jiwa muda yang tangguh dan penuh semangat perubahan. Saya mengajak seluruh sivitas akademika STAI Al-Anwar, terutama para mahasiswa, untuk terus mengembangkan potensi diri, memperkuat ilmu pengetahuan dan spiritualitas, serta menjaga nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin. Jadilah pelopor dalam menciptakan harmoni sosial, menjadi agen modernisasi beragama, dan menjunjung tinggi toleransi. Kepada para dosen dan pimpinan kampus, saya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dalam mendidik generasi muda. Semoga STAI Al-Anwar terus berkembang, membuka program studi baru yang relevan, serta meningkatkan kualitas akademik dan kelembagaannya. Akhir kata, semoga milad yang ke-12 ini menjadi momentum evaluasi dan refleksi, sekaligus semangat baru untuk menatap masa depan yang lebih gemilang. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan membangun Kabupaten Rembang yang berdaya saing, religius, dan bermartabat. Insya Allah Rembang akan menjadi lebih sejahtera lagi, dan saya yakin bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar ini luar biasa, terkenal dunia. Saya yakin terkenal sedunia, karena banyak mahasiswa yang juga kuliah di luar negeri, dan saya yakin betul bahwa di bawah asuhan beliau Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun memang luar biasa. Sarang itu istimewa, pangapunten nggih. Sarang itu istimewa, sangat istimewa. Dan itu tercermin dari tokoh-tokoh nasional yang selama ini berkiprah di nasional maupun internasional. Demikian sambutan dari beliau Pak Bupati. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Rembang Haji Harno, Sarjana Ekonomi. Mohon maaf secara pribadi, juga saya mohon maaf, dan selamat milad yang ke-12. Semangat, 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 luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk wakil dari pemerintahan Kabupaten Rembang.
Nah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Rembang yang telah memberikan dukungan penuh kepada kampus kita ini. Betul banget, telah memberikan perizinan-perizinan, sponsor-sponsor dan dukungan lainnya tentunya. Kemudian tadi kan kita udah melihat penampilan dari UKM JKH ya Kak? UKM Surgawi. Betul banget. Nah, selain kita punya UKM Surgawi, kita juga punya bahasa Surgawi Kak. Naam. Limada? Anti tatakalamina bil lughatil arabiyyah? Apa nungti analah stati atakalam bil lughatil arabiyyah? Astagfirullahaladzim. Limada kifanti limada anti lat tastati'ina an tatakalamina bil lughatil arabiyyah? Amin. Astagfirullah. Gimana ini? Padahal penampilan kali ini tuh penampilan yang sangat spesial sekali. Nah, benar banget. Di milad yang ke-12 ini kami telah menyiapkan berbagai persembahan yang spektakuler dari para talent yang luar biasa. Nah, di mana persiapannya tuh udah lama banget Kak. Di tengah-tengah kesibukan mondok, di tengah-tengah kesibukan kuliah, mereka tuh masih menyempatkan buat latihan, bahkan sampai tengah malam. Oh, keren banget. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk para talent kita. Nah, sesi ini tuh merupakan simbol bagi Stay Al Anwar yang bukan hanya unggul dalam bidang akademik, namun juga mampu mengekspresikan gagasan dan nilai mereka lewat seni dan kreativitas Kak. Bener banget, di mana UKM Art Panca telah membuktikan. Kemarin baru aja pas Hari Kartini mendapatkan peringkat 1 di bidang sketch yang berada di Museum Nyah Lasem yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Gak kalah keren juga, UKM Teater Sarungan udah beberapa tahun ini menjadi UKM terfavorit. Kira-kira tahun ini bakal jadi UKM terfavorit lagi nggak ya? Terfavorit nggak? Terfavorit nggak? Insya Allah. Nah, selain itu juga UKM Teater kemarin itu udah berhasil menyelenggarakan pentas perdana mereka. Wah, keren banget sih itu. Bener banget Kak. Nah, tidak ketinggalan UKM Bahasa juga kemarin telah sukses menggelar Festival Bahasa di Auditorium Gedung Maimun Zubair. Nah, bener banget. Kayaknya ini udah pada nggak sabar ya untuk melihat penampilan berikutnya. Oke, langsung saja kita sambut persembahan spesial dari para talent yang sangat luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, akan tetapi memiliki moralitas yang tinggi. Disinilah pentingnya berpendidikan dengan basic intelektual dan spiritual. Kita merupakan pilar utama dalam membangun bangsa yang berlandaskan ilmu dan nilai-nilai kebaikan. Mahasiswa sebagai agent of change yang berpikir kritis, analitis, serta inovatif. Mahasiswa harus memiliki wawasan luas dan mampu membaca dinamika zaman. Serta santri sebagai agent of moral yang mengedepankan akhlak,
kebijaksanaan, dan keteguhan dalam menjalankan nilai-nilai keagamaan. Dari sinilah saudara, kita tidak hanya memiliki generasi cerdas, akan tetapi juga berkarakter kuat, berakhlak mulia, dan siap memimpin bangsa menuju kemajuan yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan serta keislaman amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak boleh membiarkan perbedaan latar belakang menjadi jurang pemisah, akan tetapi menjadikannya kekuatan. Mahasiswa dan santri harus saling belajar dan mengisi hal-hal kebaikan. Mahasiswa dapat mengadopsi kekuatan dan kedalaman spiritual seorang santri, serta santri dapat memperkaya diri dengan wawasan akademis dan pemikiran kritis yang dimiliki mahasiswa. Penyatuan ini akan memiliki sinergi yang luar biasa dalam membangun bangsa yang berdaulat dan berdaya saing tinggi. Salam Mahasantri, hidup Mahasantri. With me, Naila Ilmi Kamila, in the moment of Smart Merdeka 2025, let me introduce Prophet of Al-Anwar College of Islamic Studies. Al-Anwar College of Islamic Studies, or Sekolah Tinggi Agama Islam Sarang Rembang, is a pesantren-based religious and protestant religious college founded by K.H. Maimun Zubair in 2011. Located in Sarang District, Rembang Regency, Central Java, this campus is under the auspices of the Al-Anwar Pre-Islamic Boarding School, led by Dr. K.H. Abdul Ghafur Maimun M.A. The main purpose of establishing this pesantren is to assist students of Al-Anwar College of Islamic Studies in deepening religious knowledge and forming the character of independent and morally good students. Meanwhile, the purpose of establishing Al-Anwar College of Islamic Studies itself is to produce Islamic scholars who not only explore Islamic science in depth, but are also able to actively contribute to modern society. This campus integrates pesantren values with contemporary academic approaches. Al-Anwar College of Islamic Studies continues to show its commitment in developing Islamic education based on pesantren that is adaptive to the times. One of the efforts made is by deploying Islamic education based on pesantren that is adaptive to the times. Their presence inspires and strengthens scientific values and spirituality in the campus environment, including Anwar fi Sarang Rembang, Jawatul Usta minal Muassasatil Akademiyah Al-Islamiyah, wa qad assasaha As-Shaykh Al-Had Maimun Zubair fi 2011 miladiyah, wa yaqa'u hadzal haramul jami' tahta ri'ayatil Mahad ad-Dini Al-Anwar Studies bi qiyadatin wa israfin ad-Dr. As-Shaykh Al-Had Abdul Ghafur Maimun. Wal gharadu ar-ra'isi min insai hadzal mahad ad-dini wa musa'adatul talaba wal hidmatu lahum fi ta'miqil ma'rifah wal ulumud diniyah wa takwini shakhsiyatin salihatin akhlaqiyah. Wa fil waqti nafsihi fa innal gharada min insai jami'atil Al-Anwar wa takwinul ulama yata'amaluna mal waqi'. Al-Anwar College of Islamic Studies Sarang Rembang has 3 undergraduate study programs including Science of the Quran and Tafsir, Madrasah Ibtidayah Teacher Education, and Comparative Madhab. Jamiatul Al-Anwar laha salah satu baramis dirasatan jamiatan wahya ulumul Quran wa tafsir wa i'dadul muallimil madaris al-ibtidaiyah wa dirasatul muqarrati lil madahib. Al-Anwar College of Islamic Studies Sarang Rembang regularly invites various national figures and leading scholars in academic and religious activities. Their presence inspire and strengthen scientific values and spirituality in the campus environment, including first K.H. Bahaudin Nur Salim, a cleric from Rembang who is widely known for his depth of tafsir knowledge and forming the character of independent. Attended the graduation ceremony of Al-Anwar College of Islamic Studies, providing Mau'idah Hasanah full of wisdom.
ودعا المهد من الصحصة الوطنية والعلماء البارد في الأنشطة الأكاديمية والدينية، وإن حضورهم يلهم وينشر القيم العلمية والروحانية في بيئة الحرم الجامع. منهم الأول الشيخ الحاج مهدي نور سليم، رجل عالم اشتهر بعلمه في التفسير ومنهج دعوته إلى الله تعالى. يوم الخميس. Second, KH Muhammad Najih Maimun, son of KH Maimun Zubair and caretaker of Al-Anwar Islamic Boarding School. He also gave a prayer at the graduation ceremony, which added blessing to the graduates. الثاني الشيخ الحاج محمد نجيب ميمون، أحد العلماء البارزين وقد كرس حياته في خدمة العلم والدعوة. Third, KH Abdullah Bab Maimun, a Basantran figure who also attended the graduation ceremony, showing the support of Al-Anwar's extended family for the development of Islamic higher education. الثالث الشيخ الحاج عبد الله باب ميمون، أحد العلماء البارزين الذي لا يقتصر دوره على تعليم الطلبة فحسب بل يشمل الجانب الاجتماعي. Fourth, KH Dr. Ahsin Saho Muhammad MA, Quranic science expert and former rector of Institute Ilmu Quran Jakarta. He was present as a special invited guest, giving a scientific lecture that strengthening the relationship between Al-Anwar College of Islamic Studies and other educational institutions. الرابع الشيخ الحاج أحسن صلاح محمد، رئيس الجامعة الإسلامية في جاكرتا سابقا، كان حاضرا كضيف مدعو خاص حيث ألقى محاضرة علمية وتوثير العلاقة بين المعهد الأنوار والمؤسسة التعليمية الأخرى. Fifth, Gus Yakut Khalil Kaumas, the Indonesian Minister of Religious Affairs, who attended the graduation ceremony of Al-Anwar College of Islamic Studies. His presence showing the government attention to the development of Islamic education in Pesantren. الخامس أبو سقط خليل، وزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا سابقا، حضر الحفل الختام لتخريج الطلبة في الجامعة، والذي كان يتمحور حول اهتمام بتعليم الإسلام. Sixth, Sheikh Said Abdul Latif Fauda, a prominent Jordanian scholar known as an expert in Kalam science and is the founder of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah Creed. In February 2025, he attended the Muhadara Amma event at Al-Anwar College of Islamic Studies, Sarang Rembang, giving a scientific lecture that strengthened students' understanding of the importance of maintaining faith amid the challenges of contemporary Turk. His presence became a valuable moment in deepening Islamic insight in the campus environment. السادس الشيخ العالم سيد عبد اللطيف فودة، أحد العلماء البارز من الأردن، معروف كخبير في علم الكلام ومدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. حضر في البرنامج المحاضرة العامة شهر فبراير سنة 2025 بالجامعة الإسلامية الأنوار في سربang، وقدم فيها الإرشاد على تعزيز فهم الطلاب عن أهمية الرعاية على العقيدة الإسلامية في الفكر المعاصر، ودروية مناسبة نفيسة في تقدم الإسلامية. هكذا نقطة تعريفية عن الجامعة الإسلامية الأنوار في سرang Rembang. بتعليمها تحاول جامعة الأنوار المدعوة على إنتاج أحياء أكلانية تتمسك بتراث الإسلام وتستعين لمواجهة تحديات الزمان. أنا محمد عارفين وصديقتي علمي نيلة كاملة نشكركم جزيلا على مساعدتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang luhur terletak pada bagaimana kita membawa diri, berusaha tidak mencemari lingkungan melalui perkataan dan perbuatan.
dalam percaturan dunia yang semakin kompleks dan sangat dinamika. Teknologi dan distraksi digital mengguncang nilai yang kita jaga. Pondok pesantren berdiri bukan kastil feodal, bukan menara tirani. Dia adalah ladang di mana akhlak dan ilmu tumbuh dari akar rendah hati. Ada yang berkata, ini feodalis dalam jubah suci, tangan yang seharusnya membimbing kadang menjadi bayangan yang menindas dengan tamparan, cemoohan dan gelar yang dipaksakan atas nama adab yang dibengkokkan. Kemudian di sudut-sudut kota ada bisikan-bisikan tajam tentang doktrin yang dibakar dengan pertalite oplosan. Ayat-ayat dijadikan song-songan dengan melucu di seluruh kebenaran. Radikalisme tumbuh bukan di atas kitab suci, tetapi di atas kebencian yang dirawat dalam bejana sunyi, menjadi hantu tanpa wajah yang merayap ke batas-batas waras, menjadi virus yang selalu dihirup di sela-sela nafas. Sedang di pojok pelosok desa, literasi digital, sains, bahasa asing, dunia baru menjadi bintang yang redup, terlalu jauh, terlalu tak terjangkau oleh tangan-tangan yang terpenjara dalam keimanan kaku. Lalu ketika suara pemilu dibutuhkan, spanduk partai dikibarkan, nama kiai diarak bersama jargon kekuasaan, pesantren menjadi medan tawar menawar, bukan lagi ladang pencarian hakikat ilmu keagamaan bagi mereka yang haus duduk di kursi jabatan. Hari ini sebagian kita mencuci wajah dengan garam dan madu, bukan untuk menawar pahit manis dunia, tetapi hanya sekadar bergaya, sekadar menjadi gema yang sia-sia. Velocity menjadi kiblat baru. Mereka berlari menuju ledak, bertingkrak dalam jedak-jeduk liar. Mengira kolom komentar adalah mutlak kebenaran yang mampu menggantikan ketajaman jiwa dan pikiran. Statue-statue dan JJ challenge menghantui lorong-lorong kita dengan tangan yang lebih hafal formasi TikTok daripada formasi soft di masjid. Rajin menghias galau dalam filter dan lagu mellow, lupa bahwa hakikat rasa tidak butuh efek suara. Nurholis Majid angkat bicara. Kita memerlukan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kejernihan hati dan keberanian moral untuk menempuh jalan yang benar. Meski itu tidak populer. Warisan para ulama bukan sekadar lembaran dan teks, tetapi cara pandang bahwa ilmu adalah cahaya, bukan alat menindas kepada sesama, bukan alat mengeksploitasi untuk jagat raya, melainkan rahmat untuk alam semesta. Dan pencapaian bukan dari gemuruh yang mencuat, tapi dari sebagaimana besar manfaat yang dapat kita rawat. Maka benarlah, cita-cita yang luhur dan mulia terletak pada bagaimana kita membawa diri, tidak mencemari lingkungan baik secara sosial maupun moral melalui perkataan dan perbuatan. Itu bukan sekadar etika pribadi, melainkan bentuk tanggung jawab kolektif yang sejati. Mereka yang terlatih di pondok pesantren bukan berarti asing pada zaman. Justru dari ruang-ruang senyap itulah tumbuh daya tahan terhadap gempuran dan tekanan, karena yang dibangun bukan hanya kompetensi, tetapi karakter, bukan hanya pengetahuan, namun hikmah.
saat santri melangkah ke ruang-ruang profesional, bahkan kebijakan publik, ia membawa sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang: integritas. Peradaban masa depan membutuhkan lebih banyak pribadi yang seperti ini, yang mampu menggabungkan aman agama dengan pengetahuan negara, yang tidak bisa memisahkan keduanya tetapi menjahitnya menjadi sesuatu yang utuh dan bermakna. Meski jarang disorot media dan disanjung berita, namun dampaknya terasa meski tak selalu berbicara. Menyikapi perbedaan, mengambil keputusan dan menebar kemaslahatan. Zaman boleh berubah, wacana boleh berganti, tetapi selama masih ada yang mengakar pada nilai, adab dan akhlak dijunjung tinggi dan berpikir melampaui kepentingan pribadi, maka Indonesia emas bukan hanya imajinasi. Gus Dur bertutur terang, orang boleh punya banyak ilmu, tetapi tanpa ketenangan dan keyakinan, ia bisa menjadi bagian dari masalah. Dengan demikian, tugas hidup mahasantri menjadi sangat sederhana: berakhlak, berilmu, dan beramal. The two faces of Piet. Karya ini lahir. Karya ini kami persembahkan untuk kita, untuk kami, untuk kalian semua. Karya ini adalah sebuah harapan dari kita semua sebagai seorang santri dalam menghadapi realitas dunia yang semakin kompleks, realitas dunia yang semakin dinamis, dunia yang semakin ingar-bingar, dunia yang sengkarut, dunia yang berisik. Sesuatu yang kita lihat pasti ada di hadapan kita. Mata kami hadirkan sebagai simbol untuk melihat situasi pada era sekarang ini. Pengepalan kedua tangan dengan ikatan rantai yang merantai padi, dan juga tasbih yang mengikat tangan, menandakan bahwasanya sebagai santri kita harus bisa menyeimbangkan antara kesalehan sosial dan kesalehan spiritual. Harapan kita semua, semoga kita sebagai seorang santri dapat tidak hanya soleh secara spiritual, akan tetapi soleh juga secara sosial. Teruntuk Setai Al-Anwar, Sarang Rembang. Sejak batu pertama diletakkan pada tahun 2011 silam, kau membawa visi dan misi mulia yang hingga saat ini tetap tegak dan teguh dalam setiap langkahnya. Dengan berbagai tantangan yang ada, kau tetap kuat membawa kami menuju jalan yang diridhoi. 12 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk terus berjuang menuju sebuah kejayaan yang telah lama hilang. Sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, jalan demi jalan, peluh demi peluh, masih kuat ku ingat ikhtiar para pejuang Setai Al-Anwar, pengasuh kami, dosen-dosen kami, dan saudara-saudara seperjuangan kami. Kita semua terus berusaha menyemai dan menumbuhkan kultur budaya indah
Gadis Tai Al-Anwar tercinta. Bertambahnya usiamu menghadirkan berbagai pencapaian yang tak pernah terbayangkan, melahirkan generasi berakhlak mulia yang tak akan tergoyahkan. Untukmu Tai Al-Anwar, perjuanganmu tak akan selesai. Berbagai tantangan akan terus datang. Kau akan terus berkembang, membawa kami menuju cita-cita yang selalu kau langitkan. Di usiamu yang ke-12 tahun, kami akan membawamu menyongsong Dodeka, berasa Insan Baswara. Ayo Kang, pulang. Udah jam 4 ini. Tak tunggu 3 menit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 untuk STAI Al-Anwar dan selamat atas terselenggaranya Semarak Milad 12 atau Semarak 12 yang luar biasa. Semoga Al-Anwar bisa menjadi pusat studi ilmu klasik Islam yang ramah dan responsif terhadap realitas. Saya saksikan telah mencapai kualitas akademik substansial yang jauh melampaui instrumen-instrumen teknis. Saya juga mendoakan agar nilai-nilai dan ajaran Islam dapat terus diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka, serta semakin memperluas kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kelulusannya. Sekali lagi selamat, alfu mabruk. Semoga kita akan melihat di masa depan STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Nah, vibes ultanya makin kerasa ya Kak. Semakin membakar jiwa-jiwa muda kita. Bener banget. Nah tentunya 12 tahun ini bukan 12 tahun yang muda bagi kita ya. Betul banget. Nah kayaknya setelah ini ada sesi yang paling spesial yang ditunggu-tunggu oleh kita semua di sini. Sesi apa Kak? Nah bener banget, setelah kemarin para pejuang berjuang berlomba fisik dan fikirnya, sekarang waktunya pengumuman Semar National Championship. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Ketua Panitia Semar Dodeka National Competition nomor 05.12-12-5/2025 tentang hasil pemenang lomba Musabakoh Fahmil Quran, Musabakoh Hifzil Quran, Musabakoh Tilawatil Quran, Musabakoh Qiraatil Kutub, lomba Micro Teaching dan lomba karya tulis ilmiah. Dengan ini memutuskan menetapkan nama-nama peserta sebagai pemenang Semar Dodeka National Competition sebagaimana terlampir. Pertama,
Peserta lomba yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini dinyatakan pemenang. Kedua, keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sarang, 22 Mei 2025. Muhammad Hussein Haikal ditandatangani. Cabang Musabaqah Fahmil Quran, juara 3 STAI Al-Anwar Putri atas nama Laila Rofiatul Hidayah Saskia Laili Nafilah Alfiani Mayasari. Juara 2 STAI Al-Anwar Putra atas nama Muhammad Wildan Azizi, Muhammad Khalaf, dan Muhammad Izzanur Ramadan. Juara pertama dari UIN Syarif Hidayatullah atas nama Alawiyah, Rizka Khairianur, dan Ahmad Alif Azka. Cabang Musabaqah Hifzil Quran, juara 3 Nurul Makiyah Lailatal Jamilah dari Institut Pesantren Matoliul Falah. Juara 2 Zulfikar dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juara pertama Imam Baihaqi dari STAI Al-Anwar Sarang Rembang. Cabang Musabaqah Tilawatil Quran, juara 3 Cahyono dari STAI Brebes. Juara 2 Muhammad Arwani Haidar dari STAI Al-Anwar Sarang Rembang. Juara pertama Ajam Jamhari dari UIN Salatiga. Cabang Musabaqah Qiraatil Kutub, juara 3 diraih oleh Muhajir Safiuddin dari Mahad Ali Maslakul Huda Pati. Juara 2 diraih oleh Maftuhin dari STAI Al-Anwar Sarang Rembang. Juara 1 diraih oleh Ahmad Faizul Albab dari Mahad Ali Maslakul Huda Pati. Lomba Mikro Teaching, juara 3 diraih oleh Dewi Astuti dari Sekolah Tinggi Islam Kendal. Juara 2 diraih oleh Muhammad Fahmi Asyujuti dari Institut Madani Nusantara. Juara 1 diraih oleh Mir'atur Rizki dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lomba Karya Tulis Ilmiah, juara 3 diraih oleh Tria Ferry Ardona dari UIN Sunan Kalijaga. Juara 2 diraih oleh Haikal Al-Fikri dan Adilfi Sandika dari UIN Salatiga. Juara 1 diraih oleh Putri Mardiana dan Rohadatul Aishi dari Sekolah Tinggi Islam Kendal. Kepada seluruh juara dimohon untuk naik ke atas panggung.
Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang Semar National Championship. Dan terima kasih kami sampaikan untuk para peserta lomba karena ikut serta memeriahkan Milad kampus kami Semar ke-12. Dan semoga silaturahmi ini tetap terjaga di setiap tahunnya. Baik, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun MA. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati bersama-sama tamu kita, para alim ulama, para kiai. Alhamdulillah hadir bersama kita Kiai Haji Mustafa Aqil Siraj saking Cirebon, juga Kiai Haji Zuhrul Anam dari Banyumas, Leler Banyumas. Ini dua-duanya tuh dari Mbah Maimun. Ya, kita kasih aplaus. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkenan hadir. Kiai Mustafa ini kakak saya, kalau Kiai Zuhrul Anam ini adik saya. Alhamdulillah berkenan hadir bersama kita. Bapak Camat yang kita hormati, dari Bapak TNI, dari undangan-undangan semuanya, dosen-dosen, guru-guru yang saya hormati, para pimpinan, ada Pak Lutfil Ansori, ada Pak Ja'far, semua peserta musabaqah dari berbagai kampus yang juga ikut hadir, terima kasih semuanya. Pak santri dan mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa melaksanakan Semarak Milad ke-12. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih untuk seluruh panitia yang telah melakukan kegiatan-kegiatan, ya, menyelenggarakan dengan semangat sehingga semuanya berjalan dengan sangat-sangat baik, membanggakan, menyenangkan. Dan malam hari ini kita berada di puncak. Nanti kita akan mendengarkan dari dua tamu kita, kiai-kiai besar dari Cirebon dan juga dari Banyumas. Ini menantunya Mbah Maimun sekaligus juga murid-muridnya Mbah Maimun. Alhamdulillah kita kepingin mendengarkan
kisah-kisahnya, bagaimana menjadi muridnya kiai besar lalu menjadi kiai besar, sama-sama belajar lama di Pondok Al-Anwar ya. Saya menangi dua-duanya, tapi kalau Kak Mustafa ini sebentar mungkin menyenanginya ya. Tapi kalau Yai Zuhrul Anam ini lumayan agak lama, menanginya ini agak lama. Sama-sama aktif dulu, nggak tahu ceritanya kok jadi menantunya itu saya juga kurang tahu, itu nanti tanya sendiri. Dididik oleh Mbah Maimun. Kampus ini berdiri atas prakarsa, atas inisiatif, dorongan dan beliau Kiai Haji Maimun Zubair. Semangatnya semangat yang dibangun oleh Mbah Maimun. Karena itu gedung yang baru itu juga kita beri nama gedung Kiai Haji Maimun Zubair. Karena setiap nafas kampus ini mengambil nafas dari Kiai Haji Maimun Zubair. Nah, santri-santri semuanya yang saya banggakan, ya nanti kita dengarkan dan semoga nanti ada kesempatan untuk tanya beberapa hal ya, karena dua-duanya ini tokoh-tokoh besar ya. Yang Kiai Haji Mustafa ini aktif di PBNU, saya juga ikut aktif bersama beliau, dibimbing beliau sejak yang sampai sekarang. Yai Zuhrul Anam aktif di Thariqah Thariqah apa ini ya, Jam'iyah Thariqah Jatman Nahdlatul Ulama. Nah, salah satu tokohnya adalah beliau ya. Semoga nanti kita mendapatkan pencerahan-pencerahan, karena Mbah Maimun itu juga aktif di Nahdlatul Ulama, juga aktif di Thariqah. Beliau dulu pernah menggantikan Kiai Adlan ya kalau tidak salah. Dulu pimpinan Thariqah itu Kiai Adlan dari Jombang, Cukir. Nah, beliau wafat, itu yang menggantikan kalau tidak salah itu Mbah Maimun. Nah, sekarang yang mewarisi Thariqah yang kemudian sekarang aktif adalah Kiai Haji Zuhrul Anam. Dan di sini banyak santrinya ya, santrinya Kiai Zuhrul Anam juga banyak, santrinya Kiai Mustafa Aqil juga banyak. Ya alhamdulillah. Ikut senang, ikut bangga, dan kita setiap tahun memang ingin mengundang putra-putra Mbah Maimun, menantu-menantu Mbah Maimun untuk mendengarkan. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar ini jika spiritnya adalah Mbah Maimun, itu akan melangkah kemana ya, akan melangkah kemana. Mbah Maimun telah menulis banyak karya-karya, melahirkan santri-santri yang berkiprah. Nah, kita juga kepingin mendapatkan inspirasi itu. Kita juga pengen berkarya dengan lebih semangat, ingin berkarya lebih, bahwa kita ini ke depan ingin lebih baik, harus melahirkan karya-karya besar Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar ini. Ya karena kita kepingin menjadi penerus yang baik ya, menjadi penerus yang baik, khalfin li khairi salafin, sebaik-baik penerus bagi sebaik-baik apa itu,
sebaik-baik salaf. Ya, sebaik-baik ayah dan sebaik-baik anak, kira-kira ya, sebaik-baik guru dan sebaik-baik ini. Sampai saat ini cita-cita kita agar menjadi referensi utama masih belum bergerak, tapi ke depan kita kepingin itu benar-benar hidup nyata. Ya. Dan saya kira ini adalah saatnya. Beberapa guru, beberapa pimpinan ya kita ajak musyawarah bahwa ke depan sudah saatnya kampus ini itu lebih ilmiah. Santrinya lebih ilmiah, gurunya lebih ilmiah, kiainya juga lebih ilmiah, semuanya tampak lebih ilmiah. Dan itu cita-cita itu kita kepingin mendapatkan pencerahan-pencerahan, mendapatkan tanwir dari kiai kita yang datang di malam hari ini, Kiai Haji Mustafa Aqil dan Kiai Haji Zuhrul Anam, dua orang di antara murid-murid terbaiknya Haji Maimun Zubair. Dan saya kira jika tidak terbaik, mungkin tidak akan dijadikan menantu. Ya, percaya. Makanya malam hari ini kita dengarkan sungguh-sungguh apa yang akan disampaikan oleh beliau berdua. Nanti kita tanya sebanyak-banyaknya. Siapa nanti yang memimpin ini? Pak Ja'far ya, atau Pak Kiai ini ya? Ini ya. Pak Ja'far ini juga santri Al-Anwar, tapi sudah agak belakangan ya. Sudah generasi belakangan. Beliau guru kita, dosen kita, Pak Kiai Zuhrul Anam, Kiai Mustafa, namanya Kiai Ja'far. Tapi agak sekuler kayaknya ini. Beliau santrinya Kiai Najih Maimun, lalu ke UGM, lalu entah kemana lagi sekarang. Di mana Pak Ja'far? Dan nanti yang akan mengantarkan kita. Baik ya, kita ingin setelah ini kita mendapatkan pencerahan, kita bikin komitmen-komitmen bahwa kita ke depan ingin punya wajah yang lebih ilmiah. Kelihatan kita aktifkan karya-karya, diskusi-diskusi, podcast dan lain sebagainya, hingga kelihatan sekali bahwa kampus ini benar-benar ilmiah, gitu ya. Baik, saya tidak ingin memperpanjang lebar. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran tamu kita berdua, tamu kita bersama Kiai Haji Mustafa dan Kiai Zuhrul Anam. Juga terima kasih kepada Bapak Camat, kepada Bapak ya, atas kedatangannya. Terima kasih untuk semuanya. Kita bergembira malam ini, semoga aura baik kita terima, aura semangat kita terima malam hari ini. Besok kita sholat bersama-sama, nggak ada yang susah dibangunkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.